Pun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, tapi siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Oh, wong wedok utek isine taek ya kaya kon iku cuk jancuk. Kepingin nglengserno Prabowo, saiki menuduh Anies provokator demo. Cangkem nek gak tau sekolah kaya kon niku anak turune gerwani mbok ancuk kon niku. Jilbabmu iku copoten cuk jancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mulut busuknya geng Mukidi. Orang yang paling berperan di dalam kekacauan ini, siapa itu? Anies Baswedan. Jadi demo-demo besar di berbagai kota ini, sumber dari kekacauan itu, menurut geng Mukidi ini, ya, perempuan yang mulutnya busuk ini, adalah Anies Baswedan. Coba bayangkan, ini adalah mulut yang sama, mulutnya DJ anak jenderal, ngakunya begitu, yang pernah katanya di FPI, di HTI, tapi tidak pernah bisa membuktikan bahwa dia pernah ke sana. Jadi memang rata-rata penipu semua, ya, yang ada di geng Mukidi. Dari Mukidinya sampai anak buahnya paling dasar, paling kroco, itu kayaknya penipu semua, ya. Untuk bisa mendapatkan simpati. Saya dulu pernah di FPI, saya dulu pernah di HTI, gitu kan. Tapi orang-orang yang mengaku seperti itu kemudian masuk ke geng Solo menjadi penjilat, itu sebetulnya memang kata-katanya tidak akan pernah bisa dipercaya, ya. Kalau misalnya Anies Baswedan, ya, dituding sebagai sumber kekacauan ini, ya, kalau Hendro Priyono kan masih agak tudingannya nggak terlalu kencang gitu. Anies Baswedan dituding mancing di air keruh, ngambil ikan di air keruh. Ngapain ngambil ikan di air keruh? Ya kan? Ikan datang sendiri ke rumahnya Anies tuh, ya. Belepotan semua ini geng Solo ini saat demo-demo ini sudah mulai gagal, ya kan? Kekacauan di berbagai daerah, ya, yang dibuat oleh geng Solo kan. Opini publik kan geng Solo, tapi menurut opininya anak buahnya Mukidi yang bikin kekacauan itu adalah Anies Baswedan. Padahal videonya dia sendiri, ya, secara lantang mengatakan dan menginginkan, mendorong, memprovokasi rakyat untuk melengsarkan Prabowo. Itu si orang ini. Dan dia ngaku itu karena memang sudah disebarkan dan orang sudah punya dokumentasinya kan. Makanya kata-kata itu kemudian memang memicu kejengkelan, ya, kegeraman dari banyak orang. Mulut seperti itu digunakan untuk memfitnah Anies Baswedan. Kalau dia ditanya peran apa yang dimainkan Anies di dalam kekacauan ini, ya, jangankan dia, Jokowi suruh menjawab, semlengeran itu Jokowi, nggak mungkin bisa. Karena Jokowi berhadapan dengan Anies Baswedan mungkin ketakutannya bukan main, ya kan? Ya, kayak seperti ketemu dengan malaikat maut, ya, ampun Pak, kan biasanya begitu pemirsa. Orang-orang yang berbuat zalim terhadap orang yang dizalimi itu dalam salah satu situasi, bayangan dari orang yang dizalimi itu membayangi jiwa orang yang menzalimi itu, ya. Dan memang termul-termul seperti ini, cara cari makannya ya seperti itu, ya, dengan cara memfitnah. Dan yang paling saya percaya untuk bisa jadi presiden itu Gibran. Gobloknya nggak dipikir ini si perempuan ini. Coba dikasih tahu itu, ditanya aja, Bran, 2 dibagi 3 ada berapa, Bran? Kalau dia bisa jawab, saya dukung, ya. Tapi sudah barang tentu nggak boleh pakai AI, pakai kalkulator, awangan aja. Karena Gibran itu nggak naik-naik nilainya dari sejak SD sampai sekarang itu kelihatan plonga-plongonya itu. Ditanya nggak nyambung dan lain sebagainya. Beda dengan Anies Baswedan yang dianggap sebagai sumber kekacauan ini, ya. Ini situasinya seperti pada masa Habibie. Situasi kacau, ya kan? Habibie muncul,
banyak ditolak orang karena Habibie itu Islamnya bagus. Ya, itu kan karena banyaknya anak keturunan PKI yang tidak rela kalau negara ini menjadi Islami, kan seperti itu. Sama seperti Anies Baswedan kan, karena Islamnya bagus, punya integritas intelektual yang memadai, itu menakutkan para maling, itu intinya. Sehingga para maling itu bayar orang-orang yang seperti ini, yang suka siap untuk menipu, siap untuk mengelabui publik dengan narasi-narasi yang seperti ini. Tetapi ya semua orang saya kira dengan cara-cara seperti ini kan sebetulnya elitnya PSI yang sekarang gambarnya gajah itu, ya. Dan dengan cara-cara seperti ini semakin hari tampaknya akan semakin hancur itu PSI itu. Karena apa? Ya terbukti bohong juga kan. Kartu-kartu coblosan yang belum dipakai itu digunakan oleh PSI. Itu zaman dulu itu. Itu pun hasilnya tidak sampai ke parliamentary threshold. Dan itu karena banyak dikomplain oleh sejumlah pihak. Sehingga KPU nggak bisa meloloskan PSI ini. Didukung dana habis-habisan. Sekarang Jokowi ya dikenal sebagai pemalsu ijazah. Ya, boroknya banyak ketahuan. Ya itu ngubur gajahnya ini loh yang repot gitu. Jadinya begitu pemirsa. Tetapi ya inilah ya kenyataan-kenyataan di Republik ini, karena banyak mulut sampah berbau kayak begini ini yang sebenarnya keberkahan dari negara ini menjadi kurang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.